Di video kali ini aku bakal jelasin istilah atau sebutan sensor-sensor yang dipakai di kamera sinema digital. Dari mana asal istilahnya dan apa perbedaan dengan sensor kamera foto. Oke, jadi gini. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu Super 16 atau Super 16 mm. Sebenarnya ada 8 mm yang itu lebih kecil, tapi kayaknya nggak pernah dipakai di kamera digital, jadi kita skip aja. Super 16 berasal dari kamera yang pakai film dengan ukuran lebar 16 mm, termasuk perforasi lubang sprocketnya. Ada 16 mm dan Super 16 mm atau biasa disebut Super 16. Bedanya apa? Keduanya sama-sama menggunakan ukuran film 16 mm. Bedanya, 16 mm itu sedikit lebih kecil karena harus memuat data optical audio pada sisi film. Alhasil, ukuran bingkai gambarnya menjadi sekitar 10,26 kali 7,49 mm. Sedangkan Super 16 ukuran bingkai gambarnya ada di angka 12,52 kali 7,49 mm. Jadi lebih lebar ke samping. Karena data audio yang direkam terpisah dan gak harus ditempatkan di samping film, serta lubang perforasi Super 16 mm juga dihilangkan di satu sisinya, sehingga ruang gambarnya jadi lebih lebar. Pada era digital, sensor ini kurang populer, karena ukurannya yang relatif kecil, sehingga gak banyak kamera yang pakai sensor ini. Ada sih kamera pocket cinema dari Blackmagic yang pakai sensor ini. Selain itu, setauku gak ada kamera sinema digital lain yang pakai sensor ini. Four Thirds atau Micro Four Thirds. Sensor ini juga kurang populer di dunia sinema digital. Ukuran sensornya sama kayak yang dipakai kamera foto, yaitu berukuran sekitar 17,3 kali 13 mm. Alasan kenapa dinamai Four Thirds dan Micro Four Thirds sudah aku jelasin di videoku yang sebelumnya. Kalian bisa tonton di channel ini. Secara singkatnya, Four Thirds sensor ini berasal dari kamera video analog yang punya tabung vakum penangkap cahaya, dan terdapat bagian yang bertugas menerjemahkannya hingga menjadi visual. Ukuran diameter tabung vakumnya itu 4/3 inci, sehingga jadilah sensor 4/3, yang ukuran sensornya sama dengan ukuran bagian dalam tabung tadi. Di dunia digital ada Blackmagic dengan Pocket 4K-nya dengan Lumix GH series-nya. Sensor ini juga dipakai di beberapa drone DJI. Super 35. Ukuran sensor ini menjadi ukuran sensor yang paling populer di kalangan filmmaker sejak era film. Setiap manufaktur kamera punya ukuran sensor dan aspek rasio yang berbeda. Super 35 sendiri berawal dari ukuran lebar film 35 mm yang termasuk lubang perforasinya. Bedanya dengan 35 mm foto adalah orientasi filmnya. Karena kamera sinema itu ngejalanin filmnya secara vertikal. Kecuali VistaVision. VistaVision itu apa? Nanti aku jelasin juga di video berikutnya. Jadi, lebar film 35 mm yang punya ukuran gambar sekitar 24 mm jadi sisi panjang roll film 35 mm sinema. Ukuran gambar dan aspek rasio juga bervariasi tergantung lensa apa yang kita pakai, budget, dan delivery apa yang kita butuhkan. Dari 2, 3, hingga 4 perforasi. Ukuran ini diimplementasikan pada ukuran sensor digital. Tapi beda manufaktur, beda juga ukuran sensornya. Seperti di Arri Alexa Mini dengan Aleph sensornya, punya ukuran di 28,25 kali 18,7 mm dengan aspek rasio di 1,55 banding 1. Berbeda dengan ukuran Blackmagic Ursa Mini Pro dengan sensor 25,34 kali 14,25 mm yang punya aspek rasio di sekitar 16 banding 9 atau 1,78 banding 1. Berbeda juga dengan Red Komodo yang berukuran 27,03 kali 14,26 mm dengan aspek rasio di 17 banding 9 atau 1,89 banding 1 dan masih banyak lagi. Mereka tetap diklasifikasikan sebagai sensor digital berukuran Super 35
Karena secara signifikan masih lebih kecil dibandingkan kakaknya, yaitu large format. Mungkin ada dari kalian yang mengira sensor ini lebih besar dari medium format foto. Kalian salah. Large format dalam dunia sinema itu diklasifikasikan apabila ukuran sensor lebih besar dari Super 35 yang kita bahas tadi. Dan ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran medium format foto. Kalau large format dalam dunia foto, biasanya berukuran 4x5 inci ke atas yang beneran large alias besar. Tapi dalam sinema, sensor kamera seukuran full frame atau yang lebih besar diklasifikasikan dengan istilah large format. Entah berukuran sama persis seperti full frame macam di Sony Venice, ukuran melebar ke samping seperti Red Monstro dan Raptor yang mengadopsi aspek rasio 17:9, dan bahkan Arri Alexa LF dengan ukuran 36,7 x 25,54 yang mana itu cuma sedikit lebih besar dari full frame foto. Kamera bersensor ini menjadi standar tinggi perekaman sinema digital. Ada Arri dengan Alexa LF dan Mini LF-nya, yang sebenarnya sensornya itu sama, cuma beda bodi aja. Ada Red Digital Cinema dengan Red Monstro dan Raptornya. Ada Canon dengan C500, C700, dan C400 line-up-nya. Blackmagic dengan Ursa Cine 12K dan Pixis 12K-nya. Dan Sony dengan jajaran Venice, Burano, dan beberapa seri FX-nya. Kalau kalian merasa ukuran sensor ini kekecilan, masih ada satu ukuran sensor lagi, yaitu 65 mm. Adalah sensor yang berukuran mirip dengan film 65 mm. Yang sebenarnya kalau mengacu pada penjelasan tadi, sensor ini masih masuk ke dalam large format. Tapi karena ukurannya yang secara signifikan lebih besar dari full frame secara horizontal, menjadikan sensor ini punya klasifikasinya tersendiri. Punya aspek rasio memanjang di 2,2:1, membuat format ini cocok untuk delivery di layar lebar meskipun pakai lensa spherical. Dengan ukuran sensor di 54,12 x 25,59 mm, sensor ini ada dipakai di Arri Alexa 65 dan 265. Ada juga dari Blackmagic dengan Ursa 17K-nya, meskipun masih sedikit lebih kecil dibandingkan Alexa 65. Masih jarang kamera sinema dengan sensor sebesar ini, membuat kamera dengan sensor sebesar ini sangat tidak murah. Ada juga Fujifilm Eterna yang sensornya itu sama dengan Fujifilm GFX. Masuk klasifikasinya masih large format, tapi secara signifikan masih lebih gede daripada Arri large format. Jadi enaknya masuk klasifikasi apa nih? Sebenarnya ada satu lagi ukuran, yaitu IMAX. Tapi sampai saat ini nggak ada kamera IMAX digital atau kamera produksi massal apapun yang mendekati ukuran film IMAX. Di dunia ini pun jumlah kamera IMAX masih bisa dihitung pakai jari karena jumlahnya yang sangat terbatas. IMAX itu pakai film dengan ukuran bingkai gambar di 70,4 x 52 mm dengan 15 perforasi. IMAX terlalu absurd untuk diimplementasikan ke kamera sinema digital. Meskipun begitu, banyak kok kamera sinema digital yang tersertifikasi untuk diproyeksikan ke teater IMAX. Kamera-kamera large format dan 65 mm itu sudah cukup untuk mendeliver gambar yang diperlukan untuk diproyeksikan ke teater IMAX. Di next video aku bakal bahas berbagai macam aspek rasio di dunia film, juga sejarah CinemaScope, VistaVision, dan masih banyak konten lainnya. So, kalau kalian tertarik, bolehlah subscribe, toh gratis juga. Oke, segitu aja, bye.